tidak menangkap Jokowi dan LBP, dia akan tergulung. Nah, ini selanjutnya kita mau omong lagi, Pak. Ya. Apa mungkin dengan kondisi situasi sekarang ini, di mana terjadinya musibah, banjir, ya. Dan yang paling penting sekarang ini, polisi ini nggak selesai ini, masih dibawa ketiaknya Jokowi. Sebetulnya bukan Jokowi, Taipan. Oh, Taipan. Wah. Jadi Jokowi di bawah Taipan kalau gitu. Oh iya. Ini ngeri lagi kalau begini. Jadi ya pasti semua ada risikonya. Dan sekarang kita tahu hampir seluruh kekuasaan itu berada di tangan Jokowi. Kalau tidak begitu, tidak mungkin Prabowo tidak berani. Dia tidak berani karena dia tahu bahwa Jokowi masih memegang sebagian besar dari kekuasaan di negeri ini. Dan itu bukan Jokowi dalam arti ansih dia ya. Itu adalah oligarki yang mengendalikan dia. Oke. Dan kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, di samping saya ada Bung Indra dari Institut Pertanian Bogor. Udah alumni ya, Bang? Nah. kan dulu juga UI. Oh iya, dulu UI. Iya, menjadi IPB tahun 63 kan begitu kan. Nah, dulu kami pernah omong-omong tentang sebelum kejadian banjir, Bang ya. Ya. Kalau Prabowo tidak menangkap Jokowi dan LBP, dia akan tergulung. Nah, ini selanjutnya kita mau omong lagi, Pak. Ya. Apa mungkin dengan kondisi situasi sekarang ini, di mana terjadinya musibah, banjir, ya. Dan yang paling penting sekarang ini, polisi ini nggak selesai ini, masih dibawa ketiaknya Jokowi. Sebetulnya bukan Jokowi, Taipan. Oh, Taipan. Wah. Jadi Jokowi di bawah Taipan kalau gitu. Oh iya. Ini ngeri lagi kalau begini. Jadi kita coba omong-omong. Barangkali Prabowo bisa dengar apa kata kita, apa saran kita. Kita bukan pemberontak, kita kritisi aja sikap penguasa. Kita sayang sama Prabowo. Kalau dia bersikap benar, jujur, adil, kita dukung sepenuh hati. Kira-kira demikian. Lanjut, Bang. Ya, kalau soal dukung, gua kira tahun 2019 dulu gua dukung. Enggak dukung ya. Bahkan gua mewakili alumni IPB seluruh Indonesia. Oke. Ikut tanda tangan di Taman Mini. Taman Mini. Oh iya. Kan? Itu ya. Jadi udahlah nggak usah dipertanyakan lagi lah. Tanya lagi deh, nggak usah diungkit-ungkit ya. Nggak usah ini lagi bahwa kami alumni IPB Ya. dan gue yang mewakilinya mendukung 100% Prabowo. Zaman itu ya 2019. Nah kalau nggak salah itu acara UI loh, ada UI di sana. Ada semua perguruan tinggi ada. Kalau Ya. nggak salah ada 100 lebih perguruan tinggi mendukung Prabowo seperti itu. Tapi kalah. Dikalahkan. Bukan kalah, dikalahkan. Oke, lanjut. Dan karena dikalahkan Prabowo tidak berani. Prabowo ngalah Ngalah dia. ya kan, ngalah atau tidak berani kan beda. Bukan, kalau dia pernah ngomong ke kita pada saat itu, Iya. saya nggak mau perang saudara, Oh iya. ya. Oke. Demi kebahagiaan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Ya. Kita tunggu periode selanjutnya. Kira-kira gitu Ya, yang disampaikan kepada kita. Dan periode selanjutnya itu di mana dia ikut ke dalam, Nah, kan? iya. Ya, jadi itu mungkin strategi dia kali Ya. ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan, karena dia punya punya hitungan-hitungan sendiri. Dan ternyata benar, dia menang kan.
dia jadi presiden. dia jadi presiden. Tapi kalau target dia hanya sekedar untuk menjadi presiden, ya itu udah berhasil. Udah berhasil. Tapi yang kita harapkan kan bukan itu. Sikapnya yang penting ya. Nah, yang Perbuatan kita dan harapkan sikapnya. adalah dia jadi presiden itu untuk mensejahterakan bangsa ini dan rakyat Indonesia. dan membuat kedaulatan bangsa ini kembali ke tangan rakyat. kedaulatan. Kan begitu yang kita Iya. inginkan kan. Tapi setelah setahun ini berjalan, rasanya itu semakin jauh. Saya lihat juga ada apa yang dilakukannya adalah menuju ke arah kedaulatan rakyat itu kan. Ya. Tapi secara garis besar gua nggak ngelihat itu ada. Oh, iya. Barangkali belum kelihatan. Ya mudah-mudahan tahun mendatang. mudah-mudahan ya. Ya. Tapi sampai sekarang gua semakin pesimis bahwa itu akan dilakukan Prabowo. Kok bisa begitu? Iyalah, kalau ngelihat bagaimana untuk yang kemarin ini di Sumatera itu ya, ada 3 provinsi yang mengalami luar biasa ya, Ya. mengalami banjir. musibah luar biasa, dan dia tidak berani menentukan itu sebagai bencana nasional. Gua nggak ngerti kenapa dia tidak berani. Berarti ada sesuatu pertanyaan. di situ. Ya, ada Banyak pertanyaan. yang nanya. Betul. Dan itu banyak sekali pertanyaan itu di rakyat. Ya. Dulu waktu tsunami itu hanya Aceh sendiri yang kena. Itu pun kota Banda Aceh sendiri Iya. sama Melabuh Tapak Tuan. Iya, betul. Yang Dan kesini nggak itu ditentukan sebagai bencana nasional. nasional. Kenapa sekarang 3 provinsi dengan musibah yang luar biasa itu tidak berani dia? Ada apa? Kan begitu pertanyaannya kan? Artinya kan ada 2 kemungkinan. Dia di bawah kendali orang yang menentukan ini, Ya. apakah bencana nasional atau tidak, atau dia terlibat langsung di dalam musibah ini. Kan cuma itu 2. Dia terlibat langsung itu dalam arti kata seperti apa ya? Ada perbuatan dia dalam pengertian lembaga mungkin Ya. yang ikut berperan dalam kejadian ini begitu. Masalahnya kalau kita kaitkan dengan statement belum lama loh sebelum musibah ini, dia menyatakan bahwa tidak masalah apa istilahnya kelapa sawit itu ya kan, tidak ada masalah sama sekali untuk dilakukan karena itu tidak akan merugikan buat rakyat dan buat apa namanya, buat Kesejahteraan. ya bukan nanti kesejahteraan, bahwa itu tidak akan merugikan buat istilahnya Penanaman itu tidak merugikan apa gimana? Izin buat kelapa sawit ini tidak akan merugikan buat lingkungan hidup. Oh. Kan dia mengatakan begitu kan? Ya kan? Dan langsung ditunjukkan oleh Allah bahwa itu merugikan. Dan luar biasa merugikan. Dan kemudian kenapa dia tidak berani untuk menentukan itu sebagai bencana nasional? Kan tentunya menjadi pertanyaan buat kita. Gitu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Prabowo tidak punya ini sendiri, tidak punya apa istilahnya keberanian sendiri untuk menjalankan apa yang difikirkan terbaik buat bangsa ini. Gue melihatnya sih seperti itu ya, gitu. Tapi dia mengatakan bahwa kita masih mampu. Nah ini yang jadi pertanyaan. Mampu dalam hal apa dulu? Tunggu orang mati, baru kita bantu gitu. Yang jelas sampai sekarang kalau melihat apa yang terjadi, hampir semua netizen menyatakan kita tidak mampu. Di Aceh saja, belum bicara Sumatera dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara ya, itu pemerintah tidak mampu. Begitu 2 minggu tidak ada istilahnya yang berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah.
dan semua mengeluh. Belum di Sumatera Utara dan belum di Sumatera Barat. Jadi kalau melihat seperti itu, saya nggak mengerti di mana mampunya pemerintah kita. Padahal ini sudah sangat kuat indikasi bahwa harusnya pemerintah minta bantuan kepada internasional. Ada apa? Kenapa pemerintah tidak berani menyatakan itu? Mungkin bayang-bayang dia secara politis, apabila itu dibantu, ya nanti ada bicara untung ruginya soal politik itu. Kita di bawah bayang-bayang yang membantu kita, barangkali begitu. Saya nggak tahu nih, kalau soal politik saya juga nggak, dalam kemanusiaan nggak perlu ada itu kan. Masalahnya sekarang kalau semua dibawa ke politik, Iya. maka kita tidak akan berani apa-apa. Oh. SBY juga begitu dulu kan. SBY apa kontribusinya untuk rakyat? Yang makin kaya kan dia, Iya, ya kan? dia pribadi. Dia sama pribadi kelompoknya. dan dia sangat kaya sekarang kan. Dan tidak ada yang berani untuk mengungkit, menggugat Iya. dari mana kekayaan. Kan nggak ada yang berani. Begitupun Jokowi, tidak ada yang berani mengungkit itu. Karena kita berpikir semua soal politik. Artinya kita menduduki jabatan presiden itu karena masalah politik, bukan masalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bersama. Kan itu masalahnya. Itulah kira-kira. Oke, saya ada baca-baca Bang. Dan saya anggap itu benar. Indonesia ini darurat, ya, kedaulatan, ya. Baik dari segi hukum, kedaulatan negara, wilayah, kedaulatan ekonomi, ini yang paling disorot. Ya kita lihat wilayah kita di Morowali, Luhut sama Jokowi enak aja dia kasih, ya itu kalau bicara wilayah. Kedaulatan hukum, kita lihat polisi kita nggak bisa pegang. Kalau ada masalah ke pengadilan, hakim, ya tahu sendiri lah, membela siapa yang punya duit. Dia nggak peduli politik, yang penting siapa yang berani bayar, selesai. Ya. Nah, ini kan udah krisis moral di kita. Menurut abang gimana tuh bang? Apa yang mesti kita lakukan pada saat ini? Yang bisa kita lakukan adalah bersuara terus untuk membela kepentingan rakyat, apapun risikonya, ya kan? Ya pasti semua ada risikonya. Dan sekarang kita tahu hampir seluruh kekuasaan itu berada di tangan Jokowi. Kalau tidak begitu, tidak mungkin Prabowo tidak berani. Dia tidak berani karena dia tahu bahwa Jokowi masih memegang sebagian besar dari kekuasaan di negeri ini. Dan itu bukan Jokowi dalam arti ansih dia ya. Itu adalah oligarki yang mengendalikan dia. Oke. Dan kita tahu oligarki itu siapa aja ya kan. Dan oligarki ini dibela oleh Luhut. Kan begitu. Pembela utamanya. Bahkan pembuat skenario utamanya. Jadi kalau melihat seperti itu, memang kalau saya sudah sangat pesimis itu akan muncul dari bangsa ini sendiri untuk melawan itu. Jadi kalau buat saya sekarang kita tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan ya. Tetapi kita jangan berharap bahwa itu akan muncul dari kita sendiri. Itu hanya akan muncul dari atas. Kalau Allah berkehendak, maka itu terjadi. Itu saja keyakinan yang ada dalam diri saya sampai saat ini. Saya tidak berpretensi untuk bahwa ada kekuatan di negeri kita yang bisa melawan oligarki. Saya lihat Bung Indra ini udah mulai pasrah ya. Bukan pasrah. Kalau pasrah saya berhenti berbicara. Saya nggak pasrah. Saya tetap melakukan apa yang harus saya bicarakan. Bahwa nanti akan didengar orang atau menjadi sesuatu itu saya serahkan kepada Allah. Kan kita nggak bisa
nggak bisa lagi istilahnya kalau dilihat dari kekuasaan yang kita miliki, kita nggak punya daya lagi kecuali atas izin di atas. Dan itu bisa aja terjadi, kenapa tidak? Kan yang namanya apa istilahnya, yang namanya mujizat itu kan bisa berlangsung sepanjang zaman. Oke, Bung Indra, kalau kami dulu itu namanya bukan UI Watch, alumni UI Bangkit, Ya, bergerak pada saat yang namanya Ahok menggusur luar Batang, Pasar Ikan. Tahun berapa itu? 2014. Ya. Nah, kita sudah turun sampai sekarang. Ini mungkin udah 11 tahun ya. Sampai kita ganti nama UI Watch plus kita gabung semua universitas supaya bisa bersuara bersama kita. Dan kami senang sekali Bung Indra dari ITB bisa bergabung dengan kami menyuarakan hati nurani rakyat. Ya, kita bukan mau nyombong enggak. Tapi mungkin dengan wadah ini kita bisa tetap bersuara. Ya, mengatakan yang benar itu benar. Ya. Yang salah itu salah. Ya. Tapi dengan gaya kita begitu. Ya. Ya, kita memprotes ya. Bersikap seperti ini bukan berarti kita makar. Ya, Ya. betul. Jadi apa yang kita lakukan ini demi bangsa Indonesia, demi kedaulatan negara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih atas kehadirannya Bung Indra. Jangan bosan-bosan. Terima Ya, kasih. kita kritik terus penguasa kita. Ya. Ya, kalau nggak dikasih tahu lupa dia. Ya. Kekuasaan itu enak nih. Kita kan dulu pernah berkuasa juga, pernah jadi ini, jadi itu, teman. Enak. Ya, tapi teman-teman kita juga bilang ada batasan, ya. Tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Nah, itu kita lakukan sesuai dengan Kemampuan kita. dan ada SPK. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Bung Ishak, di samping saya ada Bung Adil, mengucapkan selamat berjuang terus bersama kami. Amin. Insya Allah. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Amin.